Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam tanggal 7 November 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Saya tidak mengatakan selalu bersyukur, selalu berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Bersyukur, terima kasih. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara dari hari demi hari. Pada waktu kita memasuki 1 November dan bulan Oktober, bulan September, bulan-bulan yang sudah kita lalui tidak akan terulang, Bapak Ibu. Tidak pernah terulang. Waktu bisa kita lewati, tapi cinta Yesus, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa kita alami hari-hari. Senantiasa kita dituntun hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita sudah hancur, gagal, total, binasa. Tapi kalau kita bisa hidup sampai detik ini, ingat, itu semua karena anugerah Tuhan. Ingat, sadar, itu cintanya Tuhan Yesus, di mana Tuhan masih percaya kepada kita. Diberikan banyak umur, kita diberikan bisa beraktivitas, bisa berpikir dengan akal sehat. Apapun yang kita bisa kerjakan, aktivitas apapun, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau ikut Yesus dengan setia. Malam hari ini kita mau baca Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25. Dengan firman Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Puji Tuhan. Biar hidup kita menjadi berkat. Hidup kita dijadikan penjala manusia, menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian lama ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 252. Dengar, Dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Dengar, Dia panggil namamu. Amin, haleluya. Dengar, Dia panggil nama saya. Haleluya. Juga Dia panggil namamu. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, karena kita dipanggil, pilih untuk menjadi miliknya. Dengar, Dia panggil nama saya. Amin, haleluya. Dengar, Dia panggil namamu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar, Dia panggil nama saya. Haleluya. Juga Dia panggil nama saudara dan saya, dipanggil Tuhan untuk menjadi miliknya. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah Yesus selamanya. Amin, haleluya. Segala kesusahan semua di Tuhan sudah tanggung. Haleluya. Sampai kita masuk ke surga. Amin, haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Haleluya. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Ikutlah selamanya. Mari kita ikut Yesus dengan setia selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kekal di surga selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan,
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus itulah juru selamatku. Aku akan ikut Engkau Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Malam ini sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman Tuhan, sumber kebenaran. Kami lapar haus akan firman-Mu, Bapa. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu, Bapa, sampai langkahku yang terakhir, sampai aku masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosa, kesalahan, kekilafanku. Ampuni Bapa. Malam hari ini ku lapar hauskan firman-Mu. Ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap tuh dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anugerah Tuhan bersama kita. Biar kita senantiasa semangat yang tinggi ikut Yesus. Karena kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Ya, oleh itu mari kita mengikut Yesus. Karena firman Tuhan kita baca sebentar dalam Matius pasal 4. Yesus berkata kepada mereka. Berarti Yesus juga berkata kepada setiap kita. Mari ikutlah Yesus. Dan kita akan jadikan penjala manusia. Amin. Karena Tuhan sudah berfirman dalam Yohanes 15 ayat 16. Ada 5 poin yang sudah pernah saya bacakan ini. Yang pertama, bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan. Dan kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Ketiga, supaya kita pergi. Pergi apa? Yaitu kita mau cari jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Dan menghasilkan 2 prestasi, saudara. Kita harus tunjukkan prestasi dari Tuhan, yaitu ada jiwa-jiwa. Biarpun 1 tidak apa-apa. Tapi 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Apalagi kalau lebih dari 1 jiwa. Minimal 1 jiwa loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus cari jiwa-jiwa nih. Ya, mungkin saudara, teman. Ya, puji Tuhan. Setelah itu janji Tuhan yang kelima. Abahmu tetap, yaitu kesetiaan kita. Supaya buah kita tetap terus setia. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena janji Tuhan. Supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada. Jadi artinya ada hubungan antara anak dan Bapa. Kalau kita taat kepada firman, ini taat kepada firman. Bahwa kita dijadikan penjala. Bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kita. Kita sadar bahwa kita sudah pilih. Saya bersama Bapak Ibu. Bukan saya pilih Yesus. Tapi Yesus yang pilih kita. Dan kita meresponi, saya mau ikut Yesus. Seperti tadi lagu pujian yang kedua. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Oh haleluya. Saya sudah usia 67 tahun. Dipanggil sama Tuhan dari sejak papi mami saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya anak seorang hamba Tuhan. Dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Dipilih sama Tuhan. Sampai detik ini. Saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 62 tahun. Karena umur 5 tahun saya sudah khotbah. Di sekolah minggu. Ya, pada waktu saya remaja terus setia. Ya, dimanapun sampai detik ini. Saya terus cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia. Karena di balik kesetiaan kata Tuhan dalam Wahyu pasal 2 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati.
Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, tapi di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Saudara ya, ini Kapernaum, Galilea, Nazaret itu satu wilayah, saudara, satu daerah ya. Karena saya sendiri sudah 62 kali ke Israel, jadi saya tahu persis. Ada danau Galilea, di situ ada Kapernaum ya, Nazaret itu satu wilayah ya. Jadi kita kalau pergi ke Nazaret menjadi setempat, ada ke danau Tiberias, Kana, semua itu jadi satu, saudara ya. Dan kalau lihat ini Kapernaum, itu kalau kita pergi ke Kapernaum, itu disebut the town of Jesus ya. Karena Tuhan Yesus tinggal di daerah Galilea. Kapernaum ini penginjilan pertama itu Tuhan itu kurang lebih 3 tahunan sudah ya. Maka disebut the town of Jesus ya. Tuhan banyak melakukan mujizat-mujizat di Kapernaum ya. Tapi juga banyak Kapernaum itu dapat dihukum Tuhan karena orangnya itu orang banyak keras kepala saudara di sana ya. Oleh karena itu saya mau baca 14. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi saya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang di naung maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memerintahkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Sudah saya katakan tadi ya, Kapernaum disebut the town of Jesus. Ini daerah semua, Zebulun, Naftali, satu danau Galilea, semua menjadi satu. Tuhan kurang lebih 3 tahunan ada di sini, memberitakan Injil, menyatakan kuasa kemuliaannya. Orang sakit di rumah disembuhkan sama Tuhan. Supaya banyak orang yang keras kepala bertobat, saudara. Karena kerajaan surga sudah dekat. Dalam artian, karena kerajaan surga sudah dekat, artinya ada 2 hal, saudara ya. Bila seseorang meninggal dipanggil Tuhan, ya berarti kerajaan surga. Kalau dia tidak bertobat, bagaimana bisa masuk kerajaan surga? Jadi kenapa kau Tuhan katakan kerajaan surga? Bertobatlah karena kerajaan surga dekat. Karena kerinduan dari Tuhan, supaya kita semua manusia-manusia masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan tidak ciptakan neraka itu untuk manusia. Neraka itu untuk iblis, saudara. Ya, karena yang jatuh pertama kali kan si Lucifer itu dicampakkan dan disiapin lautan api. Tetapi sayangnya manusia ikuti dari upaya-upaya iblis, dari godaan-godaan, cobaan-cobaan iblis. Contoh waktu manusia pertama Adam dan Hawa. Tuhan sudah bilang jangan makan buah. Dimakan sama Adam dan Hawa. Yudas Iskariot, Raja Saul, banyak contoh-contoh di dalam Alkitab ini, saudara. Ya, di sini kita bisa belajar. Maka pentingnya kita belajar Alkitab, baca Alkitab, supaya kita bisa mengerti, bisa memahami, supaya kita jangan keras kepala, tapi belajar kita hidup taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan kata kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, termasuk manusia saat ini banyak orang Kristen, namanya Kristen, tapi hidupnya tidak bertobat. Saya banyak kali ketemu dengan orang Kristen, banyak karena Tuhan ya, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ikuti kehendak sendiri, ikuti daging, main judi, mabuk, main perempuan berdosa, main dengan istri keras kepala, pukul-pukulan. Pokoknya hidup tidak beres saja, main dengan dosa. Sudah. Bagaimana disebut orang Kristen? Tempoh hari ada juga kan bapak polisi itu, orang Kristen, nembak orang Kristen sampai mati. Itu orang Kristen. Ada lagi pendeta membunuh lagi. Enggak benar, saudara. Yudas Iskariot percaya Tuhan, murid Tuhan ini mengkhianati Yesus. Banyak contoh-contoh, saudara. Tapi mari buat kita semua, silakan contoh yang sudah berlalu. Tapi buat kita Bapak Ibu, jadilah contoh yang baik. Maka Tuhan berkata, Tuhan akan jadikan penjala manusia. Mari kita mau baca berikutnya ya. Ayat 18. Dan ketika Yesus yang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah ini sejarah, saudara ya. Petrus dan Andreas adalah murid yang pertama dipilih oleh Yesus. Dipanggil Petrus, Andreas, ayo ikutlah aku. Mari kita baca ya. Karena dia seorang penjala ikan profesional, dia itu Petrus ya. Mari kita baca ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wow, berarti cintanya Tuhan luar biasa. Ganti profesi. Kalau penjala ikan hanya untuk perut, saudara. Tapi kalau penjala manusia untuk kerajaan surga.
Dan ini juga buat kita semua. Bahwa kita dipanggil sama Tuhan, termasuk saya. Bapak Ibu panggil Tuhan, mari kita ikut Yesus. Kita mau dijadikan Tuhan penjala manusia, yaitu cari jiwa-jiwa itu kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu harus bersaksi pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun, supaya mereka yang utamakan mereka yang belum percaya Yesus. Atau yang kedua, mereka yang sudah orang Kristen tapi hidupnya tidak bertobat. Mari kita mau beritakan berita pertobatan, berita kebenaran, supaya semua orang bisa mengenal Yesus. Sebab Tuhan mau semua orang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Ya, terus berikut ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Coba, luar biasa. Berarti Petrus, Andreas meresponi panggilan Tuhan. Dia tinggalkan dunia, tinggalkan profesi lamanya, meninggalkan jalannya. Berarti dia tinggalkan perkara-perkara kedagingan, tinggalkan kekuatan, tinggalkan perkara-perkara dunia, ikut Yesus. Seperti yang saya kemarin sampaikan dalam Mazmur 7:3-5. Bahwa kita aja satu-satunya apa kerinduan kita di bumi tidak ada selain hanya Yesus. Mari kita mau ikut Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus, ya. Ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bernama ayah mereka, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Coba nih, ini cintanya Tuhan luar biasa, saudara. Saya menangis, saya baca ini. Yesus baik, luar biasa. Yesus cari murid-murid untuk diselamatkan. Diubah sama Tuhan dalam kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau supaya seorang percaya, semua orang percaya. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya Bapak Ibu bersama saya semua diselamatkan. Mari ikut Yesus, ya. Tuhan panggil kita semua, ya. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Senang sekali, ayatnya bagus sekali. Mari kita semua dipanggil ikut Yesus. Ikut Yesus berarti ikut masuk di dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan melemahkan di antara bangsa itu. Oh, luar biasa. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam Roma 14 ayat 17, ada tiga hal penting di dalam kerajaan Allah. Saya mau baca Roma pasal 14 ayat 17, di dalamnya ada kebenaran, saudara. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukannya soal makanan dan minuman, tapi yang pertama soal kebenaran, kedua ada damai sejahtera, dan ketiga sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan mau dengan memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena bicara dunia, kerajaan dunia tidak memberikan damai sejahtera. Kerajaan dunia tidak memberikan kebenaran, tapi adalah apa? Kebangkrutan, kehancuran, kebinasaan. Itu dunia. Dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang itu ikuti firman Tuhan, kehendak Allah, akan masuk dalam kerajaan Allah. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25 yang terakhir. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka pun datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Amin. Yerusalem cukup jauh, saudara. Kalau ke daerah Galilea, jauh itu. Ya, kalau Bapak ke Israel, ya, masuk ke Yerusalem, itu naik bus ke Galilea itu kurang lebih sekitar 2-3 jam, saudara. Cukup jauh. Tapi di mereka melihat berbondong-bondong mencari Yesus. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, tidak ada kerinduan lain buat kita, hanya Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari, kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau ikut dengan setia sampai langkah kita yang terakhir. Janji Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, saya mau baca sebagai terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Ada 3 poin kita ikut Yesus, yaitu melakukan pertandingan baik. Hidup adalah sebuah pertandingan, tapi lakukan pertandingan dengan baik. Artinya ikuti SOP dalam pertandingan. SOP pertandingan itulah firman Allah. Mari ikutin hidup ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, maka yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir karena kita tidak sendiri. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kita melangkah bersama dengan Yesus sampai garis akhir. Dan ikuti firman, dikatakan, aku telah memelihara iman.
Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Dan ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Amin. Tuhan akan berikan mahkota buat setiap kita. Oleh karena itu, mari kita ikut Yesus. Amin. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin. Haleluya. Yesus pimpin kita masuk surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjagalah dan berdoalah. Kita mau komit ikut Yesus dengan setia, taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita dijadikan Tuhan penjala manusia untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.